Assalamualaikum, selamat datang di channel kita semua. Malam itu, langit Syam diliputi pekatnya malam. Di sebuah desa Sunni bernama Dair Sim'an, seorang khalifah yang dikenal sebagai pemimpin paling adil di zamannya, duduk di mihrabnya, menangis. Bukan karena takut kehilangan dunia, tetapi karena takut berjumpa dengan Robnya. Inilah kisah malam terakhir Umar bin Abdul Aziz. Damaskus dan Dair Sim'an, tahun 101 Hijrah, 720 Masehi. Malam itu, langit Syam tampak gelap pekat. Angin gurun berhembus pelan melewati celah-celah jendela rumah sederhana di pinggiran Dair Sim'an. Di dalamnya, seorang lelaki duduk bersandar di sudut kamar. Janggutnya yang memutih terurai, wajahnya pucat, matanya teduh namun redup. Dialah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang terkenal adil, zuhud, dan takut kepada Allah. Umar sudah tahu, malam ini bukan malam biasa. Nafasnya terasa pendek, tubuhnya lemah. Penyakit yang mendera Umar beberapa bulan terakhir semakin menggerogoti. Tetapi yang membuatnya gelisah bukan rasa sakit, melainkan perjumpaan yang akan datang. Perjumpaan dengan Robnya. Umar memandang ke arah mihrab kecil di sudut ruangan. Disitulah ia biasa mengadu. Suara isaknya pecah. Tangannya gemetar menutupi wajah. Ya Allah, jika Engkau mengetahui aku memerintah hanya untuk mencari ridho-Mu, ampunilah hamba-Mu yang penuh dosa ini. Jangan Kau campakkan aku pada hari Engkau mengumpulkan hamba-hamba-Mu. Air mata menetes membasahi sajadah. Umar teringat masa kecilnya di Madinah saat ia tumbuh di tengah para tabi'in. Ia teringat wajah ibunya yang pernah berkata, "Wahai anakku, kekuasaan itu bukan kemuliaan, tetapi ujian yang berat." Kini ia benar-benar memahami makna kata-kata itu. Beberapa tahun lalu, Umar hidup sebagai seorang gubernur yang cukup nyaman. Ia mengenakan pakaian terbaik, duduk di rumah megah, dan makan makanan lezat. Tetapi semuanya berubah ketika takdir menempatkannya di kursi khalifah, menggantikan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang wafat. Saat itu, Umar memutuskan sesuatu yang mengejutkan seluruh istana. Ia mengembalikan semua harta pribadi yang didapat selama menjabat. Ia memulangkan tanah, emas, dan rumah mewah ke Baitul Mal. Ia memerintah hanya dengan tunjangan kecil, cukup untuk makan dan kebutuhan dasar. Bahkan istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, putri khalifah, rela mengembalikan perhiasan mahalnya demi menyamai kesederhanaan suaminya. Dan Umar pun berkata, "Aku takut harta itu akan menjadi sebab aku tidak bisa selamat di hadapan Allah." Kini, di malam terakhir itu, Umar mengenang masa 2 tahun 5 bulan yang penuh ujian. Ia telah memerintahkan agar pajak yang zalim dihapuskan. Ia membebaskan budak yang dizalimi tuannya. Ia membangun sumur dan jalan untuk rakyat. Ia memerintahkan agar gaji tentara dibayar tepat waktu. Dan yang paling diingat, ia memerintahkan agar surat ini dibacakan di seluruh wilayah. Barang siapa yang dizalimi oleh khalifah sebelumnya, maka datanglah. Hak kalian akan dikembalikan. Di luar rumah, beberapa pembesar negeri menunggu. Mereka datang untuk menjenguk khalifah. Seorang menteri masuk, duduk di sisi Umar dan berkata lirih, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu?" Umar tersenyum tipis. "Keadaanku, aku merasa seperti seorang hamba yang akan dihadapkan pada Tuhannya." Lalu ditanya, "Bagaimana engkau memimpin umat Muhammad?" Matanya kembali basah. Lalu ia berpesan, "Sampaikan salamku pada rakyat. Katakan, pemimpin kalian telah pergi meninggalkan dunia, dan setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan amanahnya." Malam semakin larut. Di luar, bintang-bintang redup tertutup awan. Umar meminta agar pintu ditutup dan lampu dimatikan. Ia ingin sendirian bersama Tuhannya. Dari mihrab kecil itu, terdengar suara lirih. "Ya Allah,
Engkau telah memberiku kekuasaan, sementara aku tidak memintanya. Engkau tahu, aku takut akan hari ketika aku berdiri di hadapan-Mu. Ampuni aku, ampunilah aku. Sampai akhirnya suara itu melemah. Nafasnya semakin lambat. Bibirnya bergerak pelan mengucapkan ayat. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Hening. Umar bin Abdul Aziz menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 101 Hijriah pada usia sekitar 39 tahun. Ia dimakamkan di Dair Sim'an, sebuah desa sunyi di Syam. Orang-orang menangis. Mereka tahu kepergian Umar adalah kehilangan besar. Seorang ulama berkata, Demi Allah, aku tidak pernah melihat pemimpin yang lebih zuhud dari Umar. Ia memerintah dunia, tetapi hatinya tetap menjadi hamba Allah. Hingga hari ini, kisahnya masih diceritakan. Sebuah pesan abadi dari seorang khalifah yang menangis di mihrab, bukan karena takut kehilangan kekuasaan, tapi karena takut tidak bisa mempertanggungjawabkan amanah di hadapan Sang Pencipta. Kekuasaan hanyalah titipan, dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Umar bin Abdul Aziz telah pergi, tetapi tangisnya di mihrab menjadi pelajaran abadi, bahwa kemuliaan sejati bukan di singgasana dunia, tetapi di hadapan Allah di akhirat. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini, dan semoga Allah merahmati beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.